Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin al-malikil haqqil mubin fadiris samawati wal ardin asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah rahimakumullah, mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah atas keadaan yang Allah perjalankan kepada kita semua, terutama pada sore hari ini. Allah perkenankan kita bisa hadir di masjid iftar jama'i. Semoga semuanya menjadi amal saleh yang diterima Allah Subhanahu wa taala. Ramadan bersama Rasulullah gitu ya? Hah? Ya, Ramadan bersama Rasulullah. Ini kalau kita perhatikan riwayat tentang Ramadan bersama Rasulullah, maka akan berkisar kepada beberapa poin gitu ya. Tapi ini karena ini pengajian sore yang ringan aja ya. Kan sore udah kesini tuh untuk ngaji atau untuk berbuka bersama? Yang pertama akan bicara tentang sifat siamnya. Makanya ada buku, meskipun tidak secara persis, namanya Sifat Puasa Rasulullah. Niruin gayanya Syekh Albani, Sifat Sholat Nabi. Begitu saya buka bukunya, ya fikih sebenarnya. Tapi sifat siamnya Rasulullah. Yang kedua, nah dalam sifat siam ini mulai akan ada bicara buka, bicara sahur, dan kapan Rasul sahur, kemudian seperti apa Rasul sahur, gitu. Itu pertama. Yang kedua tentang sifat ibadah Nabi di bulan Ramadan. Tapi sifat ibadah Nabi di Ramadan itu tidak ada yang khusus. Karena Nabi antara Ramadan sama tidak Ramadan nggak jauh beda. Tetapi ada penekanan justru yang sudah terkenal itu di layalil awakhir, di 10 Ramadan terakhir. Itu yang terkenal dengan hadisnya itu. Karena idza dakhala asyar awakhir syadda mi'zara wa aiqadha ahlah wa qama layla, atau qama layla wa syadda mi'zara wa aiqadha ahlah. Kalau masuk 10 Ramadan terakhir maka ia mengencangkan sarungnya bagian bawah, mendirikan malamnya dan membangunkan keluarganya. Tapi yang menarik, membangunkan keluarganya itu pas Rasul masih ada, istrinya nggak itikaf. Makanya kana Rasulullah SAW i'takafa fil ashr awakhir wa kana azwajuhu i'takafna min ba'di. Harusnya gitu. Nabi itu i'tikaf di 10 Ramadan terakhir dan istrinya i'tikaf setelahnya. Jadi pada waktu Rasul masih ada, istrinya enggak i'tikaf. Ini ada hikmah sendiri itu. Yang jelas i'tikaf sunnah, tapi pada istrinya itu tidak i'tikaf bersama Nabi. Begitu Rasul wafat baru i'tikaf. Karena istri Nabi terutama Aisyah itu kan masih tinggal di rumah itu sampai meninggalnya Abu Bakar. Khusus Aisyah kan akhirnya dipindahin setelah Umar meninggal, Aisyah akhirnya dipindahin dari rumah itu karena sudah ada akhirnya ada 3 makam kan di rumahnya kan. Masa akhirnya jadi tinggal di kuburan kan gitu. Kalau guyonannya gitu. Tapi Saudah termasuk orang yang tidak keluar dari rumah. Saudah itu kalau jadi istri itu istri paling diem lah gitu. Diem, disuruh diem ya diem, nggak kayak banyak bicara kayak orang Depok gitu, enggak. Itu yang kedua, jadi tentang sifat ibadah Nabi. Yang ketiga tentang sifat hari-hari Nabi. Tapi sebenarnya hadis tentang sifat hari-hari Nabi ini itu disampaikan Aisyah kayak Ramadan atau non Ramadan. Jadi kalau Ramadan ya nggak jauh beda sebenarnya. Oke ya, itu jadi kalau kita bicara
Ramadan bersama Rasulullah itu hari-harinya ada di 3 kategori. Nah, nomor 4, ada kondisi-kondisi khusus yang memang akhirnya karena kaitan dengan syariat, maka Ramadan Rasulullah itu selalu memiliki kondisi khusus. Salah satunya ada perang di Badar, ada Fathu Makkah, dan ada turunnya Jibril setiap Ramadan untuk mengulangi Quran, itu kondisi khusus. Yang memang itu hanya menimpa Rasulullah. Nah yang pertama, kalau kita bicara siamnya Rasulullah atau sifat siam Nabi, bukunya ada itu, populer sekali, sifat siam Nabi. Itu sebagaimana sudah sangat populer kita dengar, ada 2 hal yang menarik ya. Jadi para sahabat akan banyak mensifati kaitannya dengan tata cara siam yang masuk ke fikih. Fokus utamanya di beberapa hal. Misalnya kayak, jadi gini, memahami Rasulullah itu sebelum saya masuk ya. Kita terkadang membayangkan bahwa seluruh hadis itu kalau kita bicara bersama Rasulullah itu seakan-akan harus ada perbuatan Nabi. Tapi enggak, ada case tertentu memang itu merupakan perkataan Nabi. Dan perkataan Nabi yang menggambarkan Rasulullah, karena Rasul mengatakan yang ia kerjakan. Paham ya cara berpikirnya? Kan sering di masyarakat suka ada asumsi. Saya suka ditanya, Ustadz 24 jam bersama Nabi. Gitu. Seakan 24 jam Nabi itu kayak kita sekarang bikin jadwal gitu, Nabi jam sekian ngapain. Kita nggak akan dapati hadis begitu. Kita akan dapati ada hadis fi'li, betul, perbuatan Nabi. Kemudian nanti ada hadis sifat. Kalau hadis sifat adanya di akhlak Rasulullah, di syama'il, itu hadis sifat namanya. Nanti ada hadis qauli, hadis perkataan Nabi, itu satu paket. Loh kan ini perkataan Nabi, iya perkataan Nabi itu juga menggambarkan Nabi. Karena Nabi hanya mengatakan yang ia kerjakan, Nabi nggak mungkin mengatakan yang tidak ia kerjakan, itu mau orang ini gitu. Paham ya? Misalnya tentang Nabi niat apa enggak? Kita ketemunya di mana? Ya di hadis qauli. Malam yubayyiti siyama fala siyamalahu. Berarti Nabi niat, gitu. Ada enggak bahwa bukti bahwa Nabi itu niat terus nawa itu apa itu? Nawa itu sauma ghatin. Itu mah susunan ulama setelahnya. Tapi yang jelas niat. Nah niatnya gimana? Nah itu pertanyaannya. Pokoknya niat puasa, terus gimana? Nah disusunkanlah kalimatnya supaya memenuhi unsur-unsur niat di dalam syariat, disusunkanlah. Makanya datanglah akhirnya menjadi ya. Tapi yang jelas ada satu pokok namanya niat. Hadisnya malam yubayyitis siyaman. Kemudian turun ya. Jadi kalau kita bicara tentang Rasul itu indahnya kayak gitu. Dan perlu dipahami betul bahwa tidak semua, kalau kita sisir hadis Rasulullah dan tidak ada satupun orang yang bisa nyisir seluruh hadis Nabi. Saya sih pingin, tapi saya nggak mampu. Saya tuh maunya bisa membaca seluruh hadis Nabi yang ada di buku Al-Jami Al-Kabir. Jadi ada buku namanya Al-Jami Al-Kabir, itu seluruh hadis Nabi tumpah ruah di situ. Ada 2 penulisnya, ada Imam Daruqutni, kemudian Imam Suyuti juga punya terakhir, yang abad 12. Jadi Al-Jami Al-Kabir, kemudian nanti agak diringkas lagi Al-Jami Al-Wasid, diringkas lagi Al-Jami As-Saghir. Nah sementara buku-buku lain itu kan saling masuk. Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Nasai. Kalau Bukhari sebagian ada di Muslim, makanya namanya Muttafaqun Alaih. Dan ada secara khusus kitab tentang hadis-hadis yang ada di 2 kitab, namanya Al-Lu'lu' wal Marjan fi mattafaqa baina syaikhan. Yani hadis di mana ada di Bukhari sama Muslim, itu dikumpulin ulama ini. Kan jadi bacanya 2 kali jadinya kan. Tapi nanti ada hadis yang hanya di Tirmidzi, tapi juga ada hadis di Tirmidzi, Bukhari, Nasai gitu kan. Nah itu kan jadi ulama belakangan berarti hadis dikumpulin jadi satu. Nanti tempat penempatannya mah di mana-mana. Karena setiap penulis hadis kan beda-beda background penyusunannya. Kalau Bukhari nulis hadis Bukhari ya karena cari yang sahih. Ia ngapal dari 200.000. Ada menyebut 1 juta. Wallahu a'lam. Imam Ahmad juga di hadisnya kan dari 1 juta disusun sekitar 200.000. Ini
Sehingga kalau kita bicara tentang Rasulullah, maka selalu ketemunya 3 atau ditambah 4. Pasti akan ketemu fi'linya, perbuatannya. Terus ketemu sifatnya, itu yang perilaku, akhlak, hari-hari. Kemudian penetapannya, dan ketemu perkataannya. Selalu akan ketemu kayak gitu. Itu nanti menggambarkan sosok Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau kita bicara tentang sifat siamnya Nabi, maka ada di bagian paling pokok-pokok tuh tentang niatnya, kemudian tentang gimana Nabi buka dan gimana Nabi sahur. Tapi riwayatnya banyak menekannya bukan di makanan. Nabi makan apa. Kalau Nabi dimakan apa, tidak khusus di saum. Nabi makan apa adanya di Kitabul Mata'im. Khusus makanan Nabi. Jadi nanti umum tuh karena makanan Nabi di Ramadan sama dengan makanan Nabi di luar Ramadan. Jadi kira-kira gambarannya sebenarnya kalau kita mau akan langsung ditarik ke kesimpulan ya. Jadi Nabi itu antara Ramadan sama tidak Ramadan kan nggak jauh beda. Kalau kita kan beda banget, ngerti nggak? Kalau kita Ramadan nggak orang bener. Kalau Ramadan gitu ya. Berarti kan Ramadan sama Ramadan kan emang bener gitu. Ramadan kan nggak ada perbedaannya. Karena sifat qiyamul lail Nabi itu bukan hadis Ramadan sebenarnya. Itu hadis qiyamul lail umum. Cuman karena Ramadan ditekankan sama Rasul, maka hadis qiyamul lail terangkat lagi. Hadis qiyamul lail itu letaknya, susunannya bukan di sifat siamnya Nabi, itu di sifat qiyamul lailnya Nabi. Dan Nabi qiyamul lail sepanjang tahun. Dan setiap hari. Makanya kalau antum bisik-bisik, dan Nabi hubungan sama pasangannya kapan? Setelah qiyamul lail. Bisa bayangin Ramadan. Jadi kalau Nabi kan qiyamul lail sepanjang tahun. Dan qiyamul lailnya itu kata Aisyah di hadis Imam Tirmidzi, qama fi nisfahu au qablahu bisyai au ba'dahu bisyai. Ini hadis yang paling lengkap daripada qama fi thuluthil lail. Ia berdiri di pertengahan malam, jadi qiyamul lail. Atau sebelumnya sedikit atau setelahnya sedikit. Dan kalau dia punya kebutuhan sama pasangannya setelah itu. Jadi tidak ada yang enggak qiyamul lail. Nah, karena ini konteksnya ada penekanan qiyamul lail di Ramadan, mangqama Ramadan, nah iman waktu itu, maka hadis qiyamul lail turun di situ. Dan Rasul memberikan contoh, ya qiyamul lail 3 hari di masjid itu. Padahal selamanya qiyamul lail ini kan di rumah. Nah, kemudian ada hadis yang sangat terkenal itu. Jadi apa yang sudah kita dapati dari silsilah sejarah kita dari ini sudah benar. Nah, dalam prakteknya karena ini merupakan ibadah yang ghairu mahdhah, kan ada yang mahdhah kayak sholat, ada ghairu mahdhah kayak sahur. Maka penekanannya tidak sampai ke teknis-teknis. Penekanannya itu kan kalau sahur misalnya, kapan waktu Nabi antara sahur sama subuh? Khamsina ayat, 50 ayat. Oh, berarti Nabi itu sahur di sekitar itu. Kita nyebutnya lah setengah jam sebelum subuh. Tapi itu bukan hadis setengah jam itu perkiraannya kita. Pokoknya khamsina ayat, 50 ayat sebelum subuh, itulah sahur Nabi. Yang lain berarti hari-hari, ya berarti hadis lain tentang bagaimana Nabi keluar dari masjid, ya standarnya riwayatnya Nabi keluar dari rumah. Dan yang harus diakui, kan tidak semua istri Nabi menceritakan Rasulullah. Enggak semua istri Nabi menceritakan Rasulullah. Yang menceritakan banyak adalah Aisyah, sebagiannya nanti Ummi Salamah, sebagian nanti Zainab, dan kecil-kecil istri satu pasti punya cerita-cerita. Kenapa kau menceritakan? Karena mereka sudah anggap cerita Aisyah sudah lengkap. Ya sudah, berarti cukup. Jadi bukan berarti Nabi di istri yang lain berarti berbeda. Enggak, ya berarti sama. Yang diceritakan Aisyah berarti itulah Nabi di istri yang lain. Mirip-mirip kayak begitu. Bisa dipahami ya insya Allah ya. Maka akan ketemu beberapa case kecil yang akhirnya menjadi konstruksi fikih belakangan itu. Itulah yang menjadi sifat saum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bisa nggak kita bisa lebih persis dengan Nabi? Itu kan sekarang semangat ini luar biasa baiknya. Karena ini memang semangat untuk kembali ke
ke ajaran Islam yang murni, Puritanisme, itu sesuatu yang mengagumkan dan akan membuat kita serasa berada di situasi yang sangat dekat sama Rasulullah. Tapi catatannya, untuk mengikuti persis Nabi perlu dipahami dengan konstruksi yang sudah dijelaskan para sahabat kepada kita tentang kaifa nafhamu sunnah, gimana kita memahami sunnah. Jadi Nabi berbuat secara umum, kaidahnya kita mencontoh secara umum. Nanti penetapan hukumnya lihat perbuatan Nabi. Makanya nanti ada yang wajib, ada yang sunnah, bahkan ada yang ketemunya mubah. Kenapa? Karena itu merupakan perbuatan basyari Nabi. Jadi khusus Nabi berbuat atau fi'li, ini unik cara memahaminya. Kalau qauli itu lihat penekanannya, kalau perintah ya wajib atau sunnah, larangan haram atau makruh. Kenapa kok jadi sunnah? Perintahnya tidak menekan, atau karena nggak ada ancaman, atau kita dapati sahabat tidak begitu tapi Nabi membiarkan, oh berarti itu sunnah. Kalau Nabi ingkar berarti itu haram, pasti wajib. Tapi kalau fi'li itu menarik, dan ini yang kemudian menjadi bahan diskusi yang perlu dipahami baik. Kalau Nabi melaksanakan, apakah berarti kita persis harus mengikuti? Bahkan hukumnya wajib atas dasar alaikum bisunnati wa sunnatil khulafai rasyidin al-mahdiyyin, kau ikuti sunnahku? Jawabannya tidak. Perbuatan Nabi harus didudukkan sebagaimana para sahabat memahami perbuatan Nabi, yakni yang nanti akhirnya ada di ilmu ushul fikih itu. Perbuatan Nabi ini masuk ke perbuatan syar'i atau tidak syar'i gitu. Kedua, perbuatannya ini basyari atau tidak basyari. Sampailah kita masuk ke bab puasa. Nabi akhirnya memilih jenis-jenis makanan. Yang keangkat menjadi sunnah ya kurma, yang lain nggak keangkat. Karena itu mubahat. Khusus kurma memang ada penekanan karena Nabi memang menekankan dan melakukan itu terus menerus. Oh berarti ini pilihan. Nah itu cara ngelihat ini yang unik. Sehingga kalau kita bicara buka yang kayak Nabi gimana? Yang ada di itu doang, di sana dilepas. Jadi kalau para sahabat memahami itu lepasan, engkau jangan ngikat. Entah engkau keberatan kan? Paham maksud saya? Sahabat sendiri nggak mengikatkan dengan perbuatan Nabi itu. Contoh misalnya Nabi makan roti. Nabi kan jenis roti saat itu ada beberapa jenis. Terkadang ketemu roti biasa, terkadang roti yang diadonin sama daging, terkadang ada bubur diadon. Bubur itu bubur gandum ya, bukan bubur ayam, bukan. Bubur itu bubur gandum digabung sama. Ini kan makanan zaman itu. Nah, ya Nabi yang makan sebagaimana layaknya makan hari itu yang ada. Nah khusus korma memang kenapa kok Nabi selalu ketemu korma? Antum mesti ingat Nabi itu selalu menyediakan korma untuk pasangannya, istrinya itu setahun sekali. Jadi kalau sudah musim korma maka Nabi setiap istrinya dikasih korma setahun. Makanya ketemu korma terus. Nah kalau antum mau ikut gitu caranya kalau mau. Istri kasih korma setahun, jadi kalau nggak ngasih duit udah gue kasih korma gitu. Paham ya? Kan makan korma 7 udah cukup. Nggak perlu rendang, nggak. Itu kan kalau nasi aja rendang, ada kesemek, ada cilok, cireng kan kebanyakan jadinya. Kalau kita kasih nafkah yang pokok, kasih kurma setahun, paling juga berapa kilo udah cukup. Gitu. Sehingga ketemu kurma terus. Itu, nah memahami ini yang kemudian harus kompleks gitu. Kan suka kok bisa ada kurma terus. Nah iya karena Nabi menyediakan kurma setahun sekali. Jadi langsung dilengkapi. Jadi makanya ada kisah, kalau tidak ada apa-apa, istri Nabi tetap makan. Itu yang disebut oleh Aisyah yang terkenal itu. Pernah lewat marra ala Nabi, ala buyutun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lewat di rumah Nabi. Kami tidak makan kecuali la naqulu illa aswadain. Kami tidak makan kecuali 2 perkara hitam. Itu 3 bulan. Jadi air sama korma. Dan itu secara basic hidup, bisa hidup memang air sama korma itu. Gitu. Karena udah mencukupi nutrisi. Cuman ya emang ya gitu doang. Gitu. Paham ya? Sehingga kalau misalnya
Ada saya suka ditanya masyarakat, apalagi yang saya background hadis ya. Kadang bisa nggak Ustaz lebih spesifik? Jawabannya, jangan meminta apa yang memang sahabat pun tidak mengambil itu. Memang salah satu pemicu kita jauh ke sana itu adalah perilaku Ibnu Umar radhiyallahu taala. Ibnu Umar adalah sedikit dari sahabat yang ingin persis dengan Nabi di semua halnya. Saya ulang lagi, Ibnu Umar adalah sedikit dari sahabat yang ingin persis dengan Nabi di semua halnya. Kalau perlu pose apapun ngikuti. Itu terkenal sampai ngikuti jenggot Nabi SAW yang segini itu. Dan Nabi tidak sengaja menseginikan aslinya. Karena Nabi kan rambutnya kan bukan nikal kan, rambut Nabi itu kan bergelombang. Rambut bergelombang kan memang tidak akan kayak rambutnya orang itu loh, si solin-solin di Cina kan jenggotnya kan langsung gitu kan, kayak kucuran air mancur gitu. Nah Nabi rambutnya bergelombang kan. Nah Ibnu Umar sampai harus mengikuti Nabi. Padahal kita nggak dapat ya apakah Nabi emang Nabi dikasih segini. Wallah alam apakah Nabi pernah memotongnya segini atau tidak pernah memotongnya. Tapi Ibnu Umar mendapati Nabi itu segitu. Saking inginnya menyamai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi apakah semua sahabat seperti Ibnu Umar? Enggak. Nah yang menarik, sepupunya sendiri Ibnu Abbas itu yang cara ngambilnya ke Nabi lebih rileks. Ya makanya kalau kita di bidang mengikuti Nabi disuruh ngambil khudu ma baina tasyaddudi Ibnu Umar wa tasahuli Ibnu Abbas. Ambillah antara tasyaddudnya, ketatnya Ibnu Umar dengan longgarnya Ibnu Abbas. Ini sama-sama orang dekat Nabi. Ibnu Umar dekat sama Nabi dan Ibnu Umar punya akses ke Nabi lewat Hafsah. Ibnu Abbas dekat sama Nabi karena memang sepupu Nabi. Dia punya akses ke Nabi lewat, ada yang tahu nggak? Ibnu Abbas akses ke Nabi lewat siapa? Karena orang besar ini selalu punya akses ke Nabi. Itu makanya kalau antum punya akses ke orang besar jadi orang besar. Nah, nanti kita kan nggak punya akses kan? Ya udah jadi orang kecil gitu. Sahabat-sahabat ini besar karena punya akses ke Nabi. Karena dia lewat Maimunah. Maimunah itu bibinya. Jadi Ibnu Abbas kalau ingin ketemu Nabi ke Maimunah. Gitu. Sahabat-sahabat lain yang nggak punya akses ya udah akhirnya ketemu di luar. Nah kalau Ibnu Abbas bisa masuk ke dalam, mau ke bibinya. Makanya dia pernah tidur di tempatnya Rasulullah, yang pernah tidur waktu dia masih kecil kan tidur di kakinya Nabi SAW. Pada waktu bangun terus akhirnya Nabi bangun jam segini gitu, dan lain-lain. Jadi kalau kita bicara tadi ke makanan yang terkunci ada di situ, di kurma itu. Selebihnya itu namanya mubahat. Nah terus gimana berarti ngaturnya? Berarti kembali ke aturan di mata'im wal masyarib, di aturan makan minum yang umum itu, ya makanan yang halal dan seterusnya. Tidak ada khusus di bidang puasa. Paham insya Allah ya di bab ini. Sahur juga sama kasusnya. Jadi yang ditekankan sahabat tentang sahur itu ternyata di waktunya. Kalau teknik sahurnya kembali ke makanan normalnya makan. Karena tidak ada makanan khusus saum. Kecuali dua bahan itu, rutab sama itu aja. Selebihnya itu mubahat. Nah memang ada satu klausul yang menarik di kalangan ulama ahlu hadis. Kalau orang itu ngikuti Nabi persis, pilihan-pilihannya. Kalau diniatkan karena mencintai Nabi dan atas nama iktidak bin Nabi, maka jatuhnya sunnah. Itulah kemudian kalau kita milih misalnya buburnya Nabi, milihnya ini, itu ketemunya sunnah. Tapi asli hukumnya itu mubah. Dan bersyukur bahwa semangat itu bagus ya. Tapi kalau you bayangin, kalau dulu para sahabat memahami perbuatan Nabi semuanya menjadi wajib atau sunnah, betapa setiap hari kita itu makruh, paham nggak? Saya mau nanya, minum susu kambing sunnah atau mubah? Ayo serius nih. Kalau antum ngomong sunnah, setiap hari antum makruh. Karena meninggalkan sunnah kan. Meninggalkan sunnah hukumnya apa? Jadi kalau kadang, jadi makanya berpikir hukum itu tidak boleh berpikir semangat. Bahwa kita memang harus selalu sama Nabi, yes. Apalagi memang siapa sih yang gak suka sama Nabi. Apalagi kalau orang-orang yang ada di deretan
yang suka baca hadis tuh, pasti dorongan nyamai Nabi itu nggak usah dibicarakan. Kalau perlu kayak Ali bin Abi Thalib. Pernah kan? Ali bin Abi Thalib itu pernah mengikuti Nabi dalam konteks yang unik. Jadi Nabi SAW itu pernah berdoa istighfar dan kalimatnya dunia wala yaghfiru dzunuba illa anta. Ada kalimat doa yang kayak gitu. Faghfirli fa inna. Nah, pas berdoa itu Rasulullah tersenyum. Kenapa tersenyum? Karena ia melihat Allah Taala. Gitu. Nah, kemudian ketika Ali mengajarkan doa itu maka dia juga wala yaghfiru dzunuba illa anta. Gitu. Ya Ali, kenapa doa? Aku lihat Nabi begitu. Ya udah aku ngikut aja Nabi kayak gitu. Tapi ya bukan berarti harus begitu. Dalam arti ya boleh sunnah ngikutin kayak gitu. Tapi kan berarti kalau wala yaghfiru ya harus juga kayak gitu. Itu nanti menjadi satu catatan-catatan khusus ketika ada perilaku Nabi yang demikian. Jadi yuk bayangin kalau para sahabat itu memahami Nabi, semua yang dikerjakan Nabi itu masuk kategori mustahabat, termasuk pilihan-pilihan yang basyari. Terus kalau sahabat yang mendapati seperti yang Nabi gimana coba? Nggak punya bubur, nggak punya apa. Nah itu makanya namanya di bab fi'li Nabi itu ada dua kategori. Ada af'al yang dimaksudkan sebagai tindakan syariah, ada af'al yang tidak dimaksudkan sebagai tindakan syariah. Nah itu nanti ya para ulama itu yang akan, makanya namanya ada fi'l yang bersifat syar'i, ada perbuatan bersifat basyari. Maksudnya karena Nabi orang Arab dan tinggal di Mekah ya makanya makanan Mekah gitu. Ya kalau mungkin dulu Nabi di Sukabumi ya bisa aja makanannya ya apa cilok, cireng dan lain-lain. Tapi yang menarik Allah nggak pilihkan Nabi di area kayak itu, Allah pilihkan tempat di Mekah itu karena oleh hikmah syar'iyah atau hikmah yang syar'i. Karena penempatan Nabi itu ada hikmahnya, dipilihnya Mekah, dipilihnya di situ dan dibesarkannya di Madinah. Itu ya. Yang kedua tentang ibadah Nabi. Tentang sifat siam, yang kedua tentang sifat ibadah. Tentang sifat ibadah yang paling dominan tentang sifat ibadah di konteks Ramadannya Nabi di dua hal. Di Qiyamul Lailnya sama di itikafnya. Qiyamul Lail dibahasnya enggak di Qiyamul Lail Ramadan, dibahasnya di Qiyamul Lail yang umum. Gitu. Cuman karena Ramadan itu ada penekannya, maka akhirnya hadis Qiyamul Lail umum itu ditarik ke Ramadan. Jadi aslinya konsep Qiyamul Lail Ramadan itu ya sama persis konsep Qiyamul Lail di luar. Kita sendiri yang membuat perbedaan. Karena emang kita nggak sanggup. Makanya ada beberapa istilah jadinya. Taraweh, apalagi tahajud, terus qiyamul lail, hajat. Ya itu semuanya mangkoma. Itu tunduk di satu ayat. Qumil laila illa qalila nisfahu minqus minhu qalila uzid alaihi waratilil qur'ana tartila. Bisa dipahami ya insyaallah ya. Jadi qiyamul lail itu sebenarnya konsep qiyamul lail sama qiyamul lail yang lain. Khusus Ramadan Nabi memberikan contoh pernah datang ke masjid 3 kali. Itulah kemudian menjadi awal. Oh, qiyamul lail Ramadan di awal. Nah, jadilah ketarik. Karena Nabi datangnya di awal. Itu kemudian yang ditelusuri para sahabat sampailah sekarang. Kenapa qiyamul Ramadan itu di awal malam? Kemudian Umar bin Khattab kemudian mengambil itu menjadi kebiasaan yang akhirnya disunnahkan sampai sekarang. Dan Syekh Atiyah rahimahullah alaih termasuk mempertahankan budaya itu. Dan itu yang udah baik, gitu. Nggak usah dirubah-rubah. Gitu. Karena keputusan Umar itu di tengah sahabat-sahabat besar. Dan Umar orang yang paling paham tentang Rasulullah setelah Abu Bakar. Kalau pemahaman paling gampang kan ada 3 keputusan kan. Ada Aisyah menceritakan Nabi yang 11 itu. Ibnu Abbas 13. Jangan lupa loh. Ibnu Abbas itu menceritakan Nabi sholatnya 13. Makanya para ulama nyebut hadis 13 Ibnu Abbas itu apa? Oh iya, bisa aja itu namanya sholat muqaddimah qiyamul lail. Kita nyebutnya. Karena kan nggak mungkin Aisyah sama Ibnu Abbas keliru kan. Baru ada penjelasan. Kenapa 13 Ibnu Abbas? Oh berarti itu muqaddimah qiyamul lail. Yang Aisyah itu pas qiyamul lailnya aja, jadi istilah muqaddimah. Atau jangan-jangan itu Ba'di Aisyah, jangan-jangan. Tapi dihitung oleh Ibnu Abbas jadi 13. Ala kulli hal, baik ini atau ini kena.
Pokoknya para ulama di Saudi mengatakan kalau batasan Aisyah itu udah dibongkar oleh Ibnu Abbas, karena Ibnu Abbas ketemu Nabi 3. Umar bin Khattab ngajuin 23. Ini yang akhirnya menjadi unik loh. Kenapa kok yang lumrah kok 23? Kok enggak 11 sebagai disediakan oleh Aisyah? Ini yang menarik tuh. Sedikit saya masuk ke sini ya. Kenapa kok malah yang Umar malah nyusun 23? Bertanya, apa Umar nggak paham hadis Aisyah? Nggak mungkin. Gitu. Apakah Umar nggak paham hadisnya Ibnu Abbas? Nggak mungkin. Umar tuh ada Hafsah di situ. Kan bisa nanya ke Hafsah. Ada Hafsah di situ. Rasul dulu gimana? Waktu mau ngeputusin. Karena apa-apa kan selalu akan ke istri Nabi. Kalau yang daleman-daleman kayak gitu, pas istri Nabi yang paling ngerti. Dan yang mana waktu itu Aisyah kan masih ada di situ Aisyah. Dan Aisyah waktu Umar masih ada, itu masih tinggal di rumah itu. Kayak gini harus paham lah ya. Jadi konstruksi pemahaman perlu konstruksi sosialnya harus dipahami. Ya Aisyah masih tinggal di rumah itu. Di rumah yang samping masjid itu. Karena Aisyah baru dipindah setelah Umar dimakamkan di situ. Waktu zaman Abu Bakar masih, ya bapaknya di situ nggak apa-apa lah berdua. Gitu. Jadi ini makam ya dia di sini gitu kira-kira. Dan masih ada Asyarul Mubasysyarah bil Jannah. Masih lengkap kan, baru Abu Bakar yang nggak ada. Yang lain masih ada semua. Terbayang nggak bahwa keputusan Umar itu salah? Nggak mungkin. Jadi yang saya katakan, itulah kecerdasan Umar memberikan isyarat penting. Gimana you memahami sunnah Nabi? Karena Umar termasuk orang yang sangat jeli memahami sunnah Nabi. Makanya terkenalnya fikih Umar. Sampai sekarang. Jadi terobosan di ilmu usul fikih dan fikih itu banyak dipengaruhi cara Umar memahami Rasulullah. Atau cara Umar memahami Quran dan Sunnah. Kenapa Umar nggak ikuti 11 aja? Wong Aisyah udah la yazidu an wala yanqus an ikhda asyaraka. Seakan-akan dia berpesan. Tidak begitu cara memahaminya. Tidak gitu. Bahwa Nabi memilih 11 itu pilihan Nabi. Tapi Nabi tidak membatasi kalian. Gitu loh pesan yang akan ditangkap. Makanya sahabat nggak ada yang berontak. Dan itu yang dipahami Malik. Gitu. Jadi kalau kita bicara sejarah ya. Kalau kita mau bicara sejarah, mazhab yang paling konkret itu ya Imam Malik sebenarnya kalau kita mau sejarah. Karena Imam Malik itu pemahaman tentang fikihnya bukan atas istihad pribadinya enggak. Itu ia menyimpulkan yang dipahami orang Madinah dari bapaknya dari Rasulullah. Kan baru 2 generasi. Imam Malik kan baru abad kedua. Jadi Imam Malik ketemu tabi'in besar, ketemu sahabat. Nah, Imam Malik itu orang Madinah itu fikihnya gini. Ya udah itu dipakai Imam Malik. Bukan Imam Malik istihad kayak Imam Syafi'i itu enggak. Meskipun ya tetap Imam Malik istihad sendiri. Jadi Imam Malik bahwa Imam Malik itu adalah pandangannya sebenarnya pandangan orang Madinah. Nah, yang paling tahu tentang Rasul siapa? Lah kan orang Madinah. Yang jelas bukan orang Matoa ya, nggak usah ngaku-ngaku loh. Gitu. Yang jelas bukan orang Matoa. Karena kan orang Madinah dididik oleh ayahnya yang waktu Imam Malik kecil berarti kan ketemu sahabat besar, tabi'in besar. Tabi'in besar itu sejengal ketemu sahabat. Karena baru 150-an kan. Situasi Madinah masih sangat suci, bersih semuanya. Oh masih ada artefak, masih ada semua kan. Nah Imam Malik itu punya pandangan Qiyamul Lail itu nggak ada batas rakaatnya. Itulah yang kira-kira ketangkep oleh agar orang tidak memahami sunnah Nabi demikian mengunci. Tapi yang terbaik ya tetap 11, bukan enggak. Tetap 11, bukan enggak. Karena pilihan Nabi selalu yang terbaik. Cuman kalau kau kemudian Nabi enggak batasi, kau batasi, itu jadi perkara dalam memahami sunnah. Sama dengan ketika saya ditanya, Ustadz bisa enggak aku dikasih contoh, Nabi makan apa hari ini? Loh, kalau antum minta kayak gitu, antum nanti pusing. Itu mirip orang Bani Israel, minta kayak apa. Nabi udah melepas, udah dikunci aja di korma. Yang lain gak usah dikunci. Begitu kau kunci, nanti kamu gak bisa ngikuti Nabi. Kalau itu dikatakan sunnah, setiap hari kau makro mau. Ketemunya kolak, ketemunya apalagi lontong, apalagi ada bakwan. Gitu, udah bakwan pakai kacang gitu.
Gak bener kata Zaidul Akbar semua nih. Tapi gak bener itu yang indah ya kan gitu katanya. orang orang Depok kalau bukanya nggak pakai kolak sama pakai lontong sama bakwan, bukan orang Depok katanya gitu. Wallah, ini kata Nabil aja, Naza katanya gitu. Jadi kita bersyukur, jadi antum buka itu nggak sampai makro, udah bener gitu. Jangan kamu minta lebih, kalau minta lebih nanti kita yang pusing sendiri. Gitu. Paham ya insya Allah ya. Jadi di dalam memahami sunnah itu, ini bagian hikmah ilahiyah. Sahabat-sahabat itu paham betul tentang Nabi. Dan ada batasnya sampai di sini. Gitu. Dan itu kemudian ditularkan kepada para tabi'in. Jadilah ilmu yang sekarang kita terima itu. Nah, oleh Imam Syafi'i dikonstruksikan jadi ilmu ushul fikih itu. Ini loh cara memahami Nabi, memahami sunnah Quran. Paham ya? Termasuk misalnya akan juga ditanya, Nabi itu kalau keluar rumah itu gimana? Ya keluar aja. Enggak ada nggak Ustaz hadis Nabi keluar rumah itu gimana? Kan Nabi kan keluar beda-beda kan, nyuk gitu. Kamu jangan minta hal yang nanti malah membebanimu. Kalau sampai itu menjadi hukum cara Nabi keluar, Nabi pernah cium Aisyah itu berapa kali? Jadi aku bisa nggak cium istriku baru keluar rumah? Nanti kalau kau sedetail kayak gitu dan akhirnya menjadi hukum, akan berat. Pas mau cium istri semua nggak ada. Jadi gimana hukumnya? Dan itu akan jadi fikih kan? Apakah kan itu hadis menarik kan ya? Qabbala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam azwaji tsumma kharaja ila shalah wa lam yatawadda. Ini hadis itu paling menarik. Unik karena ada tindakan profan di tengah mau sholat gitu loh. Antum melakukannya kan pusing kan. Kok bisa-bisanya? Gitu. Itulah Rasulullah SAW. Rasulullah itu nggak ada bedanya antara hidup dunia sama satu paket. Itu kalau di ilmu tazkiyatun nafas itu gitu. Jadi Nabi tidak lagi sekarang hidup dunia, nanti hidup ibadah. Kita kan ada beda, ada level-level. Ini kita duniawi. Ramadan kita ukhrawi, ya gitu kan gitu. Syawal balik duniawi lagi, gitu kan gitu. Nabi itu satu paket. Makanya waktu saya dengar hadis itu saya senyum gini. Nabi bisa-bisanya aja ya gitu. Ini kan mau ke sholat. Cium-cium Aisyah. Tapi kan nyanyi Aisyah. Kemudian sahabat nanya, "Anti Aisyah?" Fadhahikan. Engkau Aisyah tersenyum, berarti kan dia yang dicium. Pertanyaan, kok bisa-bisanya gitu. Nah, itu kalau ditarik ke ilmu hati, itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul tidak ada lagi namanya dua dunia yang dijalani. Ini dunia itu ya satu paket untuk menghamba pada Allah, satu paket untuk ibadah. Mencium istri kan ibadah kan? Atau itu dosa? Ibadah itu. Bahwa antum ada syahwatnya urusan antum. Nah itu kan kalau kemudian ditarik, sunnah apa enggak? Nah pusing nih, ditarik. Hukum mencium istri menjelang mau pergi ke masjid. Nah, menurut antum hukumnya apa? Ini ada hadis Nabi kan? Sunnah. Pusing terantum. Atau gimana? Nah, itu memahami perbuatan Nabi luar biasa. Gitu. Tapi lebih daripada itu, Nabi itu pokoknya keren lah. Pokoknya keren. Lepas nanti hukumnya kita gimana, tapi tindakan Nabi itu selalu indah. Kalau kita lepas dari perilaku hukum, kita bahas tentang etika, perilaku, kan nggak bahasan hukum. Itu indah. Kok bisa-bisanya gitu. Itu kan keren. Suami mau ibadah, tapi nyentuh dulu. Kan keren. Berarti nggak cicik sama istrinya kan. Kan kadang kalau orang yang madhabnya bukan Syafi'iyah, yang kalau sentuhan sama perempuan nggak batal, terus ketemu suami yang batal. Dia santri, tradisional, ketemu wanita kota. Terus, Bi, yuk kita sholat yuk. Jangan dong, loh emang gue najis gitu. Ya karena kan takut batal dia. Ya kembali ya, jadi ke qiyamul lailnya kayak gitu. Dan qiyamul lailnya menjadi klausul yang umum atas al-husnihin wa tulihin itu. Jangan kau tanya tentang indahnya dan panjangnya. Ya akhirnya diterjemahkan oleh para ulama itu, akhirnya jadilah qiyamul lail yang panjang itu. Yang dalam praktek sejarah ya enggak ada yang nemuin juga, kecuali perorangan. Kalau masjid, ya sepanjang sejarah
Qiyamul di Masjid Nabawi ya itu sebenarnya, ya begitu itu. Saya belum pernah dengar Qiyamul di Masjid Nabawi dulu khatam misalnya 1 juz seminggu, wallahualam, saya nggak tahu dengar. Karena Syekh Atiyah nulis hakada sholat, hakada tarawih fi masjidin Nabi mundu alfahum sumiyasana. Inilah tarawih di tempat Nabi sejak 1500 tahun, kayak gini. Jadi kalau dengan pernyataan itu bisa jadi sejak awal para muslimin memilih 1 juz, bisa jadi. Karena untuk umum ya. Tapi kalau orang per orang, iya. Nah, itu ya makanya para ulama akhirnya mengatakan, Qiyamul itu bagusnya gimana? Bagusnya terserah kau. Nah, paham? Jamaah boleh, boleh. Nggak jamaah boleh, boleh. Bagus mana? Terserah kau. Nah, untuk sekarang gimana? Bagus jamaah. Supaya syiar. Karena kalau kau nggak jamaah, kau tidur. Jawabnya gitu. Bukan berarti. Jadi kalau asli hukumnya terserah. Karena memberikan 2 contoh. Dan sahabat juga nggak pertontonkan, nggak persoalkan. Ya. Tapi sepanjang sejarah kaum muslimin di Masjid Nabawi orang memilih jamaah. Karena kalau nggak jamaah tidur dan nggak mungkin panjang. Gitu. Jadi potongan kita itu panjang karena terpaksa dipanjangin imam, bukan karena kita emang pingin panjang. Ya, kira-kira. Terus kalau habis sholat malam lagi ya boleh, nggak ada yang larang. Bahkan Ibnu Umar sudah punya pernyataan. Ibnu Umar loh masih sahabat. Kalau orang sudah qiyamul lail kemudian bangun qiyamul lail lagi, boleh nggak? Boleh. Karena qiyamul lail Ramadan itu kan akhirnya ditarik ke awal. Dan itu sejak zaman sahabat. Setelah Rasul ya maksudnya. Ditarik ke awal. Kenapa nggak ditaruh ke bawah? Nah, inilah yang memahami sunnah menarik kan. Karena Nabi pernah qiyamul lail di masjid 3 hari itu. Akhirnya lahirlah jamaah itu. Dan itu awal malam, ya kan? Kemudian Nabi tidak, berarti kan kembali ke susunan dasar. Terserah Nabi kalau udah di rumah kan. Nah, sementara Umar melihat ada syiar yang luar biasa. Qiyamul ditarik ke masjid itu. Jadilah ditarik ke awal. Udah jamaah aja sekalian. Nah, ketika jamaah sekalian, akhirnya kan lahir. Lah aku kalau nanti kalau bangun boleh nggak qiyamul? Lah Ibnu Umar masih ada, udah nanya. Ya boleh sholat malam lagi. Gitu. Kita bertanya, bukankah Ibnu Umar orang yang paling ketat sama sunnah? Iya. Kok membolehkan sholat qiyamul lail setelah dia qiyamul lail? Itulah yang dipahami dari awal sahabat Nabi. Tidak pernah memahami perbuatan Nabi itu sebagai pengunci. Paham ya? Kan ada perbuatan Nabi pengunci, nggak ada boleh pilihan. Contoh apa pengunci? Tata cara rakaat sholat. Kan pengunci, nggak boleh ada pilihan. Tapi ada perbuatan Nabi yang sebenarnya tidak pengunci. Yaitu namanya pilihan Nabi di mana Anda boleh memilih yang lain. Yang hukumnya tidak sampai ke makro, itu namanya nanti bab tentang pilihan Nabi itu ada fikihnya sendiri. Pilihan Nabi. Apalagi pilihan-pilihan yang bersifat tinggi-tinggi kayak gitu itu. Wah. Jadi kalau Nabi memilih pilihan, itu nggak tahu para sahabat itu langsung refleksnya memahaminya. Kan Aisyah itu pernah menceritakan tentang Nabi sholat dan ia berbaring di depannya. Pernah dengar kan di sini kan dia? Ini kan menarik. Berarti Nabi qiyamul lail, Aisyah tidur. Pertanyaannya, kenapa Aisyah nggak ikut sama Rasulullah? Ada 2 kemungkinan. Berarti bisa aja Aisyah haid sehingga tidak sholat. Aisyah memang ya nggak ikut aja. Siapa yang kuat ngikuti Nabi? Gitu kan? Nah, itu akhirnya kalau pemahaman yang kedua, berarti ngikuti Nabi itu memang tidak semua orang bisa ngikuti di level-level yang paling utama itu. Makanya lahir hukum, boleh, utama, nggak utama. Bahkan ketika aku kehilangan Nabi di malam yang gelap gulita, aku cari-cari, ternyata aku ketemu kaki Nabi sedang sholat. Lu bayangin, berarti Aisyah itu nyari Nabi sholat. Berarti kan Aisyah nggak ikut sholat. Ya itu namanya pilihan Nabi. Makanya ketika konteks berbeda, ketika Utsman bin Affan dikritik oleh para sahabat tentang gaya hidupnya, ya Khalifah, kenapa engkau tidak seperti Umar yang sangat sederhana? Kata Utsman, siapa orang sekuat Umar? Jadi dia nggak kuat, ya dia harus longgar hidupnya. Ya kan ada mulut nggak bisa makan nggak enak kan? Itu mulutnya agak kurang terdidik. Harus enak kan, bikin pusing istrinya kan, kalau apa aja harus enak. Bikin pusing istrinya, apalagi nggak punya duit.
Utsman nggak bisa seketat Umar. Artinya sahabat juga memilih. Padahal Umar itu ngikuti Abu Bakar, ngikuti Rasul. Itu polanya. Utsman yang mantunya nggak bisa ngikuti Umar, apalagi ngikuti Rasul. Tapi kan mantu Nabi tetap kan. Artinya pilihan Nabi yang seketat itu Utsman nggak sanggup ngikuti. Itulah iktidak bin Nabi itu akhirnya mulai kenapa ada level-level hukum, paham ya? Kita bisa ngikuti ini, nggak bisa ngikuti ini. Dan kita ketemu hikmah syariah kenapa ada perbuatan Nabi yang jadi hukum wajib, hukum sunnah, itu luar biasa. Dan yang ketemunya jadi mubah. Gitu. Makanya kalau kaidah umum, kalau yang saya perintahkan kerjakan, yang saya larang jalani, yang didiamkan ya udah diam aja. Jadi kalau nggak ada perintah kita makan bubur, nggak ada perintah kan bubur gandum sama daging, jangan tanya nanti kalau diperintahin malah pusing kau, karena ketemunya bubur ayam masalahnya, paham kira-kira ya. Tapi harus diakui bahwa sejak zaman sahabat yang keinginan mengikuti perintah Nabi ini memang menjadi budaya para sahabat, tapi dengan pemahaman yang real bahwa di batas-batas itulah ia bisa nyontoh Nabi dan atau yang tidak bisa nyontoh Nabi. Kemudian setelah itu saya langsung pindah ke kondisi khusus ya. Sifat Nabi di Ramadan dalam kondisi khusus. Ada beberapa kondisi khusus yang terkenal adalah Nabi didatangi Jibril, ja'u Jibril fi Ramadan. Jibril datang kepadanya di bulan Ramadan. Terus Nabi mendapatkan perintah perang Badar di Ramadan. Nabi mendapatkan Fathu Makkah. Jadi ada kondisi khusus di bulan Ramadan oleh Nabi yang perlakuannya menjadi khusus. Kayak perang, termasuk Fathu Makkah itu. Ini yang kemudian menginspirasi para ulama setelahnya untuk memilih perkara-perkara besar di Ramadan. Jihad kan kita nggak dapat perintah itu. Tapi menempatkan perkara besar di Ramadan itu baik, gitu kira-kira. Itu yang kemudian ya Indonesia termasuk mendapatkan hikmah ilahiyah, kemerdekaannya di Ramadan, dan itu bagian dari kebaikan. Dan Syekh Atiyah termasuk yang juga sering mengulang perang Badar di bulan Ramadan, dan banyak hal besar emang para salafus saleh juga menempatkannya di bulan Ramadan karena ada kondisi khusus yang Allah pilihkan di bulan Ramadan karena tunduk kepada satu kaidah besar. Allah utamakan sebagian atas yang lain, Allah utamakan hari atas yang lain, Allah utamakan bulan atas yang lain. Ketika Allah pilihkan bulan Ramadan sebagai bulan turunnya Quran, Allah pilihkan Ramadan sebagai pertama kali perintah, maka ini berarti bulan utama. Baik sekali diletaki perkara-perkara yang besar. Itu kira-kira secara umum sifat siamnya Nabi atau sifat Ramadannya Nabi SAW. Tentu ini sangat global ya. Kalau detail ya dibacain hadisnya satu-satu. Tapi saya pikir kalau minta lebih detail lagi nanti takut diwajibkan. Ya kan? Yang sunnah kurma aja udah, jangan minta lebih lagi. Nanti minumnya Nabi apa? Nah, panjang ceritanya nanti. Antum adanya teh. Masalahnya gitu kan? Dan lain-lain. Termasuk Nabi selimutnya apa? Nabi kasurnya apa? Dan itu sesuatu yang lumrah. Tapi lagi-lagi menarik, kalau para sahabat tidak menceritakan, ini kan perbuatan. Berarti namanya sesuatu yang tidak dimaksudkan. Paham ya? Aisyah pernah mencerita enggak? Aku tidur di atas kasur yang tingginya sekian. Pernah ceritain gitu enggak? Aku tidur di atas dipan terdiri dari kayu atau dari besi. Ulama-ulama sirah yang terkadang masuk lebih ke arah sesuatu yang global. Kayak pintu Nabi dari ini, rumah Nabi kayak gitu. Tapi kalau sudah bicara syariat, Aisyah pernah ceritain kayak gitu kan? Itu berarti udah alhamdulillah. Karena kalau diceritain antum pusing. Karena nanti akan jadi bahasan hukum. Jadi hukumnya gimana? Pintu dari plastik. Karena pintu Nabi yang depan itu ordeng. Gitu. Dan Nabi itu rumahnya
ada penutup depan gitu. Rumah antum bid'ah semua. Karena rumah Nabi itu kan 4,5 kali 7,5, kemudian kali 10. Kemudian depannya itu ada sekitar 1,5 meter, kalau dimeterin sekarang, itu namanya, apa sih namanya? Ya lorong gitu, apa bahasa. Kemudian Nabi ada khaid itu tembok yang menutupi. Gitu. Jadi ada tembok nutupi, terus lorong, terus ada pintu-pintu. Nah pintunya ini ordeng depannya. Makanya Aisyah pada waktu Rasulullah SAW meninggal, itu langsung buka. Mata Rasulullah, langsung teriak, karena itu buka ordeng. Nah, rumah depan antum nggak ordeng. Nah, pertanyaannya, apakah kita ngikuti ordeng? Nah, alhamdulillah. Jadi sahabat sudah sangat terbimbing oleh Allah SWT karena ini pilihan. Jadi dia menangkap, oh yang ini yang jadi ini yang ini. Kalau ini ya biasanya diambil sama bukan ulama hadis ya tentang sirah itu biasanya udah jadi cerita aja. Sering dipahami ya insya Allah. Ya. Tapi secara umum bahwa dorongan untuk mengikuti Nabi selengkap-lengkapnya itu sesuatu yang sangat mulia. Sangat mulia. Sejak zaman awal. Dan sahabat-sahabat juga ingin menyamai-nyamai senyaman-nyamannya. Sebisa-bisanya. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga menginspirasi. Aku qouli hada. Wassalamualaikum Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam teman sekalian. Ini sekarang namanya lebu sampai kepada Musa. Oh iya. Jadi satu umum yang enak, tapi kita detail jadi para sahabat juga begitu melakukan detail umum sehingga kita tidak terbentak. Baik Bapak Ibu, masih ada waktu sambil duduk. Atau duduknya kita suit. Nunggu apa itu? Kalau di Jawa Tengah itu ada yang wung gitu lah. Hah? Sirine. Oh. Sirine, kalau di Kudus ada sirine. Zaman Belanda itu gimana ya? Fadal. Oke, silakan. Oh, Pak. Pak Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang Ustaz bilang kalau tidak diterangkan ya sudah di sana kan ada cerita soal Bilal itu sebenarnya punya ibadah sholat Sesudah wudhu, iya. maksudnya kan dibiarkan sama Rasulullah tapi juga kita lihat tidak banyak yang mengikuti ibadahnya Bilal. Ya, ini akan salah satu jenis hadis namanya takriri ya, penetapan. Jadi seorang sahabat berbuat, Nabi melihatnya, Nabi nggak melarang, Nabi nggak merintah, berarti itu boleh. Nah, karena khusus perbuatan Bilal ini disebut Nabi di dalam keutamaan Bilal, lahirlah berarti sholat ba'diyah wudhu menjadi sunnah. Karena ternyata menjadi sebab terompahnya dia kedengaran di surga itu. Jadi akhirnya hukumnya sunnah. Tapi itu benar itu namanya hadis takriri. Nah itu juga menggambarkan satu hal menarik. Sahabat itu dulu kalau punya keinginan kebaikan, jalani aja. Karena nanti akan melihat Nabi. Kalau keliru kan gitu. Jadi sahabat itu nggak terlalu kayak sampai ketakutan gitu enggak. Termasuk Qobliyah maghrib itu kan sahabat sholat aja. Jadi zaman Nabi itu sahabat ingin berbuat baik aja. Nanti kan Nabi akan ngurus gitu. Dan Nabi orangnya kan nggak kayak ustadz sekarang yang ribet gitu enggak kan ya. Nabi itu orangnya kan gampang, enak, baik, memuliakan. Di sahabat itu nggak ada rasa takut. Oh boleh berbuat baik aja gitu. Nanti kalau keliru kan Nabi akan memperbaiki dengan cara yang baik gitu. Dan qadarullah itu perbuatannya baik-baik gitu. Ya udah setuju sama Nabi SAW. Kalau yang nggak baik kan nanti baiknya gini ya gitu. Pokoknya enak lah sama Nabi itu. Makanya kita kangen dengan Nabi SAW. Jadi sahabat itu nggak ada rasa takut, nggak ada rasa segen.
Semua itu kalau mau ngapa-ngapain langsung aja ke Nabi gitu. Salah aja datang ke Nabi juga nggak takut. Nabi aku gini-gini. Nanti dikasih solusi sama Nabi. Gitu. Bukan dimarah-marahin, apalagi disudut-sudutin gitu enggak. Jadi pokoknya nyenengin lah. Makanya salah satu perilaku yang sunnah itu nyenengin. Jangan nyebelin. Nyebelin itu bid'ah. Wallahu a'lam bishawab. Wallahi nyenengin Rasulullah SAW. Masya Allah. Nyenengin banget. Nyenengin. Kalau sepenangkapan saya berarti Rasulullah itu sangat kenapa Aisyah itu lebih notice dan fleksibel gitu ya, mengakomodir beberapa keinginan mungkin sahabat melalui pandangan yang berbeda. Nah, kalau tadi kan cerita Ustaz tentang waktu Nabi ada masih ada Aisyah enggak gitu. Tapi waktu bersekolah dia Aisyah apa terjadi itu? Apa alasannya ya? Iya, itu para ulama tuh. Jadi gini, yang pertama memang tentang fleksibilitas Nabi itu ya, Nabi kan itu dinyatakan langsung oleh Aisyah kok. Karena Rasulullah SAW rajulan sahlan. Nabi itu orang pribadi yang mudah. Mudah itu kan akhirnya fleksibel. Bahkan di hadis yang lain juga, ma khuyyira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi amrayni illa akhadha aisarahuma ma lam yakun isman. Nabi tidak dikasih pilihan dua perkara kecuali Nabi milih yang paling mudah, kecuali selama itu tidak dosa. Jadi pilih yang mudah. Nabi itu orang yang mudah. Nah, mudah itu kan fleksibel, enak, kita kan mudah ya namanya. Tapi bukan berarti kemudian sahabat ngawur ya. Jangan bayangkan karena sahabat itu orang benar. Jadi ini pimpinannya keren, rakyatnya keren. Jadi ketemunya jadi super keren. Nah, makanya ketika Ali kedapatan situasi Ali kan agak berbeda ya. Padahal ini Ali kan sepupu ya berarti ya, sepupu Nabi, hidup bersama Nabi, selalu ada di depan membela Nabi. Tapi kan dikasih kehidupan yang unik ya. Di akhir justru sepeninggal Nabi ya punya masalah yang serius. Masya Allah. Padahal ia adalah mantu Nabi. Tapi Fatimah udah gak ada waktu itu. Kan Fatimah meninggal 6 bulan. Jadi waktu Ali mimpin, Fatimah udah gak ada. Sahabat, ya Ali, kenapa di masamu kok gak kayak seperti Rasulullah? Gitu. Dulu Rasul itu tenang sekali hidup. Kata Ali, iya, dulu yang mimpin Nabi sahabatnya kayak aku. Sekarang yang mimpin aku sahabatnya kayak kau gitu. Jadi Ali itu pinter ya, cerdas sahabatnya. Jadi sahabat juga bukan berarti ketika Nabi muda ngawur. Ya enggak, sahabat orang keren, tahu batas-batas. Tapi saya katakan tadi kenapa ya sahabat kalau punya keinginan baik ya tinggal ya udah lakuin aja nanti kan Nabi akan melihatnya. Tapi ya enggak ngawur ya, terus sembarangan waweh ya enggak. Kan bukan begitu orangnya. Sehingga itu memang profil Nabi begitu. Nah, begitu Nabi sudah tidak. Para ulama ya kalau Nabi ada ya memang nggak pernah jadi masalah hukum kan Nabi pemutus akhir kan. Yang jadi masalah kita nggak bisa begitu kan Nabi nggak ada. Kita nggak bisa waweh. Yang mutusin siapa? Karena penetapan ulama nggak jadi hukum. Oh aku tadi pas ngapa-ngapain Pak Ustadz lewat nggak biarin hukum. Nggak bisa, ini bukan Nabi. Karena bisa aja dia diam karena segen, karena lagi baca WA kan bisa jadi. Jadi nggak komentar pada lo. Bisa jadi dia juga nggak ngerti bahasanya, atau bisa jadi takut sama kau. Jadi kalau Nabi kan nggak ada urusan kayak gitu. Jadi Nabi ada keadaan itu pasti ada wahyu. Kalau maksiat pasti akan Allah turunkan bab wahyunya. Oke ya, jadi makanya setelah Rasul wafat, kreativitas di ibadah menjadi tidak longgar karena yang punya otoritas itu udah nggak ada. Akhirnya pakai yang ada semua. Nah, cuman di bidang muamalat dilonggarin, termasuk di bidang yang ghairu mahdoh itu juga sama, longgar ghairu mahdoh. Zikir, doa, kan nggak dibatasi, ya udah makanya ada susunan doa kemana-mana, susunan. Ya orang berdoa,
nggak hafal dari yang di Quran ya, tapi ya doa. Karena di orang Arab akhirnya jadi bahasa Arab, akhirnya diturunkan ke murid-muridnya dan lain-lain. Yang kedua mengenai itu memang para ulama itu mencari kenapa ya kok istrinya nggak itikaf waktu zaman ada, gitu, nggak disuruh itikaf. Wallahu a'lam. Karena para ulama nggak ada yang komentar tapi setahu saya ya. Mungkin jawabannya, alah kita cukup dikomentarin biarin aja gitu. Tapi yang jelas riwayat hadis itu wakana ya'takif langsung ditekankan supaya khawatir nanti dianggap oh boleh wanita nggak itikaf. Wakana ya'takif min ba'di dan istrinya akan itikaf setelah itu. Wallahu a'lam. Kalau boleh agak maju sedikit, sebenarnya itu adalah memang para wanita di konteks iktikaf itu tergantung kemaslahatan. Kalau kemaslahatannya memang baik di rumah, di rumah. Karena bisa jadi Nabi nanti akan sahur di salah satunya. Dan kalau nanti salah satunya yang ada di rumah, yang satu iktikaf, kasihan, udah di rumah aja. Tapi ya lebih daripada itu, itulah istri. Emang sebaiknya lebih banyak di rumah daripada di ruang publik. Karena nanti Rasul sudah tidak ada, berarti hubungan sama suami kan nggak ada. Maka dia akhirnya punya agak sedikit kelonggaran. Mungkin kira-kira hikmahnya gitu. Tapi ini ya, saya ya ngomong ya, bukan para ulama. Aku nggak dapati apa gitu, enggak. Wallahu a'lam. Tapi intinya yang ditekankan para ulama, meskipun itu langsung wakana ya'takifna min ba'di. Sehingga memang hukumnya setelah itu iktikaf bagi wanita tetap hukumnya sunnah sebagaimana laki-laki selama atas izin suami dan selama memang tidak ada kemaslahatan yang dilanggar di rumah kayak bayi, kayak anak kecil dan lain-lain. Mengada para ulama mengatakan Aisyah kan nggak ada bayi, kenapa juga tetap di rumah? Ya kalau kita menggunakan metode ya udah berarti di rumah aja. Jadi jawabannya kalau lo punya suami, kalau kita mau fikih yang klasik, kalau wanita itu iktikaf kalau suaminya meninggal gitu kalau mau. Tapi alhamdulillah para ulama nggak setekstual itu, enggak. Selama suaminya izinin boleh iktikaf. Dan sampai sekarang berjalan di Masjid Nabawi semuanya juga. Meskipun harus diakui istri para ulama juga jangan rata-rata disuruh di rumah juga. Wallahu a'lam bishawab. Oh iya. Saya mungkin tambahan ya. Jadi beragama itu satu sisi kita perlu persisi, tapi satu sisi jangan berlebihan. Persisi berlebihan menjadi merumitkan diri kita sendiri. Jangan pula atas nama tidak berlebihan, engkau akhirnya menggampangkan. Makanya saya suka nyebut beragama itu harus benar tapi mudah. Jangan atas nama mudah engkau salah, jangan pula atas nama benar kau rumit. Enggak gitu beragama. Beragama itu benar dan mudah. Karena itu profil Nabi. Karena rojulan sahlan. Orang yang mudah. Gitu. Jadi beragama itu benar dan mudah. Jangan atas nama mudah kau salah, karena ada orang memudah akhirnya ketemunya salah. Tapi juga atas nama benar jangan menjadi rumit dan sulit. Oke, normal aja. Wallahu a'lam bishawab. Betul. Nah. Baik, dalam masih ada waktu setelah menit lagi sampaikan. Saya tuh dipesan sama Pak Khairul materinya jangan berat-berat. Itu berat apa enggak tadi itu? Lah, berat juga. Pokoknya Ustaz yang berat-berat. Kemarin katanya berat. Kalau tazkiyatun nafas. Saya tuh berusaha aja. Sebenarnya sih mau yang ringan-ringan aja. Kok ketemunya jadi berat juga ujungnya ya. Gimana ya nggak jelas banget kita. Makanya semakin nggak ada ininya, dalilnya itu semakin ringan karena nggak pakai dalil kan. Begitu masuk dalil akhirnya masuk ke dalam, makanya ujungnya akhirnya istimbat jadi.
Tapi alhamdulillah. yang saya kira kan seperti dia kan dulu sunnah. Selama ini pilih. Ini seharusnya saya pilih sunnahnya yang dia sukai. Nah, Ya, dia sukai ya tidak dilakukan. Itu boleh Mas. sebenarnya secara adab itu nggak baik. Namanya beragama menggunakan seleranya. Yang benar kan selera kita tunduk kepada agama. Tapi secara fakta sosial, faktanya gitu. Meskipun nggak ngomong kayak itu gitu. Jadi saya tuh bisa kalau mau ngerumusin, orang di dalam memilih sunnah Nabi itu sangat terkait dengan karakternya. Karakter visual, pasti cari yang visual tuh. Baju apa gitu. Kalau karakter substantif, pemikir gitu, pasti ngani yang pikiran-pikiran, yang strategi gitu. Terus tergantung karakternya. Jadi pada akhirnya orang, saya suka ngambil Nabi kan kayak bulan. Bulan purnama, bunder, sempurna. Nah kita ngambil angle-nya Nabi ya tergantung kita kan. Ya kita orang fikih yang ngambil fikihnya, kita orang ilmu hati ngambil hatinya, kita orang sirah ngambil sirahnya, kita orang gitu. Ada nggak yang lengkap? Wallahu a'lam. Mungkin Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali mungkin. Tapi kalau orang belakangan, okay. Ketika ya guru kita semua Syekh Ustadz Arifin Ilham nulis kartu nama 7 sunnah Nabi. Itu kan bukan berarti 7 Nabi sunnahnya cuma 7 doang kan. Itulah yang pilihan Ustadz. Ya emang cenderung dia. Yang ditulis dia beliau, wudhu. Yang ditulis sama beliau itu. Wudhu apalagi itu. Dzikir. Wah gitu-gitulah yang makhdah-makhdah gitu. Ya emang beliau lebih tertarik ke makhdah-makhdah. Gitu. Jadi kartu itu kan disebarin kemana-mana itu guru kita itu. Bukan berarti di luar itu nggak sunnah kan. Tapi kalau kita ngelihat teman-teman yang lain kan ada yang di celana, ada yang lihat di baju, ada yang lihat di top, baju putih, ya itu pilihan. Makanya saya katakan sesama umat Nabi nggak usah saling salib. Ngerti nggak? Karena pada akhirnya pilihanmu itu tidak pernah lengkap. Bahkan saya udah ketemu orang aku paling sunnah, nggak lebih dari 9. Orang paling sunnah itu nggak lebih dari 9 yang diikuti. Saking terbatasnya kita ngikutin Nabi. Wong pare-pare kan kita tata cara sholat, ya baru tata caranya. Nah, dalamannya kamu belum juga, bacaannya belum. Kau ikuti tata caranya, bacaanmu juga nggak benar. Jadi sesama umat Nabi tidak boleh saling menyalip, tapi saling mendorong. Jangan nyalip, ayo Pak. Ya. Nah kita istilahnya kalau di dalam bahasa tadi itu akan dapat karunia dari Allah sesuai dengan hidayah kita masing-masing. Ada yang dikasih karunia sunnah banyak sekali sampai tidurnya mau, jalannya mau. Tapi naik kelas, berpikirnya oke, berpikirnya kayak Nabi, sikapnya kayak Nabi, akhlaknya kayak Nabi, rumah tangganya kayak Nabi, bisnisnya kayak Nabi, Masya Allah. Tapi ada orang yang dapat cuma bajunya, celananya, ininya. Ada orang yang cuma dapat cuman sholatnya, ada ya sholat malam gitu, kuat. Tapi ya di luar itu nggak kuat. Gitu. Kalau sama, ada orang yang sama keluarganya baik sekali gitu, tapi ya nggak kuat sholat. Gitu. Jadi orang itu kalau dapat bagian dari Nabi itu sesuai dengan hidayahnya masing-masing. Tapi kalau dapat bagian kita udah bersyukur. Yang jelas engkau tidak pernah dapat bagian wajahnya, itu jelas. Wajah Nabi ganteng. Gitu. Itu jelas, nggak dibagi ke selain Rasulullah SAW. Yang kata Anas, aku melihat Nabi yang menggunakan baju merah di bawah silam bulan purnama. Aku tidak melihat orang lebih ganteng daripada Nabi SAW. Nabi itu ganteng sekali. Udah ganteng, baik hati, keren, dermawan, nggak ribet, nggak rumit, nggak jelimet. Pokoknya nyenengin lah. Gitu ya. Nah, kita semua, ayo berlomba-lomba terus menyempurnakan. Jadi gini, jangan saling menjegal. Kita dibawa oleh Allah lewat pintu mana ngikuti sunnah Nabi. Misalnya akhirnya kita bisa ngikuti Nabi dari pintu bajunya. Ya udah, naikin kelasnya.
Jangan saling ngejek. Sama-sama nggak lengkap kok ngejek. Itu sama-sama orang nggak lulus ngejek, itu namanya. Itu sama-sama orang penilaian 6, wah payah lo 6, lalu juga 5, sama aja kan sebenarnya. Jadi kita 6, lo 5,5, lo yang 6 naik kelas. Yang sudah dapat bagian ininya, oke, gitu. Saya berikan contoh kan, kenapa di NU itu kok nggak ada yang jenggotan? Aku kadang nanya, kenapa sih nggak ada jenggotan di NU itu? Padahal di NU itu, kalau khutbah Jumat ketat, harus ini kan mimbar bid'ah ini kan, gitu kan, gitu kan. Mimbarnya kan sampai tiga undak, bahkan dia megang tongkatnya dia masukkan di sunnah, tongkatnya, kemudian kata takwanya dimasukkan ke sunnah dan macam-macam lah. Tapi kenapa nggak jenggotan? Ternyata alasnya simpel. Ustadz, kok jadi kurang ganteng, jenggotan itu tua gitu loh. Ya udah, ya emang lu gak ganteng, sebenarnya bukan karena jenggot gak ganteng loh, gitu. Jadi terkadang orang itu bisa memilih karena situasi sosial sebenarnya. Kan wanita di ibunya ibu santri itu emang gak suka yang jenggotan. Ribet amat sih kalau orang Arab, lu kan bukan Arab gitu. Kalau lo Arab cocok jenggotan, lu nggak cocok muka lo Arab gitu. Jadi emang kadang sosiologis sifatnya. Tapi kan kalau di beberapa saudara kita di Jamaah Tabligh, di Salafi, di Amma kan banyak yang jenggotan. Alhamdulillah orang bisa pakai jenggotan. Terus celana cingkrang. Kiai-kiai di NU yang lama itu cingkrang. Kiai saya cingkrang. Karena itu makruh hukumnya. Nggak sampai dosa kalau di Syafi'iyah, tapi kiai saya cingkrang dari situ. Kita aneh gitu. Tapi kita berubah, oh ya, dia udah tua, dia nggak butuh validasi. Kan kita yang udah butuh validasi. Dan butuh keren itu kan kita. Kalau kiai udah tua, nggak butuh validasi. Dia kiai, istrinya juga udah bener, di mana-mana dihormati kan nggak butuh validasi. Cingkrang juga nggak kenapa-kenapa. Kalau lu nggak cingkrang jelek, ya karena muka lu jelek gitu kan. Guyon ya. Jadi itu kayak saya tuh cingkrang, saya waktu kecil tuh ini nggak cingkrang ya, gitu kan ada sepatu pantopel kan aneh kan, cingkrang pantopel terus pakai kaos kaki tampak kan aneh kan, kalau sepatu pantopel kan harus ke bawah, tapi kayak saya normal aja gitu, karena di tempat saya itu ada kiai yang sarungnya ke bawah itu jadi gibahan sekiai, kiai kok sarungnya sampai ke mata kaki, gitu. Baru ternyata dia nutupin masalahnya karena ada masalah kulit di kakinya, gitu. Jadi kiai-kiai lama ngerokok. Kiai-kiai NU yang tua nggak ngerokok, yang muda-muda jangan ngerokok, yang nggak ngerokok. Bahkan beberapa kiai ada. Itu pilihan-pilihan. Jadi maksud saya, kita dikasih oleh Allah karunia sunnah yang mana, di pintu itulah kau pertahankan, kau naik. Nah gitu. Yang kedua, jangan saling ngejek, sama-sama nggak lulus kok ngejek, gitu kira-kira gitu. Paham ya? Jangan saling ngejek. Udah kita saling mendorong aja, alhamdulillah gitu. Yang misalnya sekarang celananya belum, ya udah kalau mau cingkrang, bagus tuh. Asal jangan jadi teroris, ntar ada teroris tuh. Allah alam bisa.